Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, pada webinar pada hari ini, perkenalkan saya Stella Gasani, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura untuk memimpin acara pada hari ini. Para hadirin yang terhormat, selamat datang di acara webinar Nasional Pariwisata yang mengangkat tema mengenai pariwisata internasional di Indonesia pasca New Normal. Pada webinar hari ini, kita akan membahas topik yaitu peranan akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok setelah pandemi. Pertama-tama, izinkan saya untuk menerangkan beberapa hal mengenai kegiatan kita pada hari ini. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura. Keseluruhan acara ini akan dilakukan secara berseri selama 3 hari yang akan dimulai pada hari ini, besok, dan Sabtu depan. Kegiatan webinar ini dilaksanakan untuk menjawab dan memberikan pemahaman terkait pariwisata internasional di Indonesia pasca New Normal, dengan studi kasus Provinsi Bali, Pulau Lombok, dan Kabupaten Sambas. Kebijakan terkait penutupan teritori kedaulatan nasional atau lockdown sebagai upaya perataan kurva penyebaran COVID-19 yang dilanjutkan dengan berbagai larangan perjalanan, pengurangan penerbangan internasional, bahkan social and physical distancing, tentunya berdampak pada anjloknya pariwisata negara. Dengan demikian, bagaimana pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah khususnya Bali, Lombok, dan Sambas menyikapi situasi ini? Dan bagaimana kemudian upaya penanganan yang akan ditempuh ketiga daerah tersebut dalam mempersiapkan pariwisata di era new normal pada masa akan datang? Berikut saya akan bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah opening, kemudian doa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Ibu Uli Nuzulian SIP MSI, penyerahan sertifikat narasumber, kemudian sesi foto bersama dan pemaparan materi oleh narasumber, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab, kemudian kita akhiri dengan penutup. Kepada hadirin semuanya, sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa selesai. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk para hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Baik, hadirin dipersilakan duduk. Untuk melanjutkan ke acara kita berikutnya, kami memohon maaf sebelumnya kita masih menunggu kehadiran Kaprodi kita yang masih belum hadir pada meeting kita hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menonton video terlebih dahulu untuk mengenal lebih jauh mengenai Lombok yang akan kita bahas. Kepada Tegar, saya persilahkan. Pristine tropical beaches. Exotic rituals. In the beautiful island of Lombok. Colorful craft. Created from local resources. Presented to visitors. Authentic traditional villages. Distinctive pottery. Guests can take part in the process. Exquisite pearls. Embark on a remarkable voyage. A visit to the nature preserve. Towards the sea and beaches. A thrilling adrenaline rush in a spectacular turquoise water. Parties on the beach. Celebration of enigmatic local culture. Amazingly festive. Exploring the treks, crystal clear waters of the towering plateaus. A serene volcano in Lombok, the other island paradise. Wonderful Indonesia. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi
Hubungan Internasional, Ibu Uli Nuzulen SIPMSI. Kepada Ibu Uli, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Stella atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, ini kesempatan yang sangat menyenangkan ya, karena ini merupakan bagian dari praktikum 1 yang kemudian kita jadikan kegiatan yang berupa webinar. Karena memang ini kita mengikuti kondisi dunia saat ini yang mengalami pandemi COVID-19, sehingga semua kegiatan pun harus dilaksanakan secara daring. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita nantinya, Bapak Benzi Ramadan SPPNT BBA, yang merupakan General Manager dari Laguna Gili Beach Hotel. Kemudian terima kasih juga kepada moderator yang nanti akan membantu terlaksananya kegiatan ini, yaitu Ibu Putri Auliani Mardia, SPRGR. Terima kasih atas keduanya. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada semua yang mahasiswa yang merupakan bagian penting dari pelaksana kegiatan ini. Kemudian semua yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Nah, kemudian webinar ini untuk yang kelompoknya Stella dan kawan-kawan ini merupakan satu kelompok dari bimbingannya Bapak Adityo Darmawan Sudagung. Nah, kemudian nanti ada beberapa webinar lagi yang juga akan dilaksanakan sebagai bagian kegiatan dari Praktikum 1. Nah, Praktikum 1 ini merupakan bagian dari kurikulum program studi hubungan internasional di Universitas Tanjung Pura, yang biasanya memang kami laksanakan berupa kegiatan real. Antara lain mereka harus melakukan table manner, kemudian melakukan kegiatan yang sifatnya kegiatan misalnya conference dan lain-lain. Tapi karena kondisinya sekarang, jadinya kita alihkan menjadi webinar. Nah, untuk webinar seri 1 ini, yang merupakan kelompoknya dari Stella Gassani dan kawan-kawan ini, judulnya mengenai peranan akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok setelah pandemi. Nah, ini setahu saya Pak Benzi ini juga alumni UNPAD ya. Gitu. Kemudian karena saya juga alumni dari UNPAD, jadi memang untuk nanti kegiatannya akan ada diskusi dengan dibantu pertanyaan-pertanyaan kunci dari moderator kita, Ibu Putri Aulia Amardia. Nah, kemudian sehubungan dengan kondisi pandemi saat ini yang memang di semua bidang itu terpengaruh, termasuklah salah satunya di bidang pariwisata ini, gitu. Jadi memang sejak bulan Maret 2020 kita mengalami pandemi, bukan hanya di bidang pendidikan yang berubah, di bidang pariwisata pun terjadi perubahan yang sangat signifikan di situ. Nah, tadi saya lihat berita dari Business Tempo.edu yang tanggal 24 Oktober sih saya lihat terakhirnya, saya belum ketemu yang berita terbaru. Memang untuk pandemi COVID-19 ini telah sangat mempengaruhi di bidang pariwisata, di mana ya hampir setengah dari pekerja wisata yang ada di Indonesia itu terkena imbasnya. Jadi ya faktornya terhadap pekerja-pekerja itu jadinya mereka kehilangan pekerjaan mereka. Tuh. Jadi kenapa tema mengenai pariwisata ini kami angkat? Karena memang di mata kuliah kami juga ada mata kuliah pariwisata internasional, dan pariwisata itu juga merupakan bagian dari soft diplomasi, ya, merupakan bagian dari soft diplomasi. Jadi memang ada hubungan antara keduanya, dan kita juga melihat bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap pariwisata di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, karena di sebagian besar di negara Asia itu sangat terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi semoga nanti di webinar seri 1 ini dengan tema tadi peranan akomodasi pariwisata, karena memang Pak Benzi Ramadan ini merupakan General Manager dari Laguna Gili Beach Hotel, mungkin nanti akan membawa atau membuka hasanah bagi mungkin beberapa industri pariwisata yang terkena, karena memang di Lombok ini
industri pariwisata masih tetap berjalan dengan baik gitu. Jadi semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kata sambutan yang luar biasa. Baik, untuk sesi berikutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama sebelum memulai kegiatan kita. Saya persilahkan untuk semua partisipan untuk menghidupkan kamera dan saya persilahkan kepada Tegar untuk memandu sesi foto bersama. Kepada Tegar saya persilahkan. Share screen-nya. Baiklah, kita akan melaksanakan sesi foto bersama kepada para peserta dan para panitia. Diharapkan untuk dapat menghidupkan kamera apabila tidak terkendala. Sesi foto bersama akan kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas mungkin. Ayo Bu, gimana Bu gayanya Bu? Oke. Siap-siap dulu. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Sesi kembali saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Tegar. Saya mohon untuk kembalikan kepada PPT-nya lagi. Baik, berikutnya sebagai apresiasi kami terhadap Bapak Benzi Ramadan Shub Inter BBA telah meluangkan waktunya, kami akan memberikan apresiasi berbentuk sertifikat kepada Bapak dan kami persilakan untuk Bu Uli memberikan penyerahan sertifikat kepada beliau. Untuk Bu Uli kami persilahkan. Baik, terima kasih Stella atas kesempatannya. Kepada Bapak Benzi Ramadan yang telah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini untuk untuk menjadi narasumber dari mahasiswa-mahasiswa kami dalam webinar seri 1 ini, kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Tanpa bantuan beliau ini kegiatan tidak akan terlaksana. Terima kasih Pak Benzi. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Ya. Baik, saya kembalikan kepada MC Stella. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sebelum memulai acara, saya akan memberikan rules yang akan berlaku selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera selama sesi acara inti berlangsung. Sesi diskusi, peserta diharuskan untuk mematikan mic, dan berikutnya peserta dapat mengajukan pertanyaan selama sesi pemaparan materi melalui kolom chat. Dan yang terakhir, absensi akan diberikan pada saat mendekati akhir acara. Selanjutnya, kita akan memasukkan acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang akan dipandu secara langsung oleh Mbak Putri Auliani Mardia Esfar GR selaku moderator. Beliau merupakan putri kelahiran Pontianak 18 Januari 1993 yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, studi industri perjalanan pada tahun 2014. Kemudian beliau mengabdi di SMK Negeri 1 Pontianak sebagai guru produktif pariwisata di tahun 2019 hingga sekarang.
Sebelumnya beliau juga sempat menjadi store supervisor di PT Gria Mi Sejati pada tahun 2016 hingga 2018 dan menjadi Marketing Communication Officer di Jakarta Convention and Exhibition Bureau pada tahun 2015 hingga 2016. Beliau juga merupakan anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kalbar. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi, Bagaimana kabar? Stella. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya, Stella. Saya ambil alih ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Stella Gasani sebagai MC yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar nasional ini. Dengan tema besarnya yaitu Pariwisata Internasional di Indonesia Pasca New Normal. Dan webinar ini merupakan sesi pertama dari rangkaian kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura, karena akan ada 2 sesi berikutnya, yaitu di besok dan juga Sabtu mendatang. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan paparan tentang peran akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok setelah pandemi. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung mendengarkan pemaparan oleh salah satu pelaku industri pariwisata di Lombok yang sudah bergabung juga bersama kita di sini di webinar ini, yaitu Bapak Benzi Ramadan, Aswub Inter BBA. Selamat pagi Pak Benzi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak Benzi ini adalah General Manager di Laguna Gili Beach Resort yang merupakan salah satu resort yang ada di Gili Trawangan. Dan sebelumnya juga pernah bekerja sebagai FD Manager di Palmetto Village dan Majo Private Village. Background pendidikan beliau yaitu S1 Hubungan Internasional di Universitas Pajajaran lulusan 2014, dan terakhir sempat kuliah untuk ambil Bachelor of Business Administration di Nexport University Amerika. Nah, tapi sebelum saya mempersilahkan Bapak Benzi untuk berbicara, ada sedikit hal yang akan saya sampaikan. Sesuai dengan judul pada webinar di sesi 1 ini, yaitu mengenai peran akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok setelah pandemi. Kita semua tahu bahwa Lombok merupakan salah satu destinasi pariwisata favorit saat ini, di mana Lombok memiliki banyak daya tarik wisata alam yang indah luar biasa. Maka pastinya nggak heran begitu banyak wisatawan yang datang ke Lombok, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dengan makin bertumbuhnya pariwisata di Lombok, maka tidak bisa dipungkiri juga semakin banyak sektor pariwisata lain yang berkembang. Salah satunya yaitu sektor akomodasi yang tak terpisahkan pastinya. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia saat ini sedang dilanda krisis global dengan hadirnya COVID-19 yang berdampak buruk bagi sektor pariwisata. Banyak kebijakan yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang, khususnya wisatawan mancanegara, ke destinasi wisata, yaitu kebijakan terkait penutupan teritori kedaulatan nasional atau biasa kita kenal dengan lockdown, sebagai upaya mengurangi penyebaran virus. Dan juga berbagai larangan perjalanan, pengurangan penerbangan internasional, bahkan social dan physical distancing. Nah, terhadap hal tersebut, muncullah beberapa pertanyaan. Sejauh mana sih kondisi pariwisata Indonesia, khususnya di daerah Lombok, dan juga apakah di sana kondisinya wisatawan asing juga masih ada yang datang, dan bagaimana sektor akomodasi menyikapi hal ini. Dan juga upaya penanganan apa sih yang dilakukan dalam mempersiapkan pariwisata di era new normal ke depannya.
Jadi untuk para peserta silakan didengarkan hingga akhir apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Benzi nantinya. Dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan pemaparan yang beliau sampaikan, silakan teman-teman semuanya bisa tulis pertanyaan di chat. Yang sampai bacakan untuk dijawab oleh Bapak. Langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Bapak Benzi Ramadan untuk memulai pemaparan mengenai hal tersebut kepada kita semua. Ini kurang lebih 2 menit. Silakan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benzi Ramadan. Waalaikumsalam. Mbak Putri, kedengeran nggak suara saya? Kayaknya di sini agak jelas ya? Jelas kok Pak, alhamdulillah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih dulu kepada Ibu Uli Nuzulian selaku Kaprodi dari HI Untan yang telah mengundang saya menjadi narasumber di pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Adityo Sudagung. Kebetulan beliau adalah senior saya dulu di Pajajaran. Ya, beliau sudah banyak membantu saya dan sekarang gantian saya yang bantu beliau. Terima kasih juga kepada Mbak Putri selaku yang moderator yang memimpin acara ini dan tadi Mbak saya lupa namanya Seli Gasani ya kalau nggak salah selaku Master of Ceremony. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, pembukaan dari saya segitu, langsung kita ke pembahasan di materi hari ini ya. Nah, poin utama yang diminta saya untuk di pemaparan materi hari ini adalah peranan akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok setelah pandemi. Nah, memang pariwisata dan akomodasi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena akomodasi itu sendiri adalah komponen yang sangat penting dari pariwisata itu sendiri. Karena orang ketika berpergian ke destinasi wisata umumnya tidak akan langsung pulang, pasti akan tinggal di destinasi tersebut. Jadi pertama sebelum mungkin kita masuk lebih jauh, definisi akomodasi itu sebenarnya apa? Jadi kalau menurut KBBI, definisi akomodasi itu adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, semisal tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang berpergian. Nah, karena kebetulan saya sendiri adalah pelaku pariwisata di bidang perhotelan, jadi mungkin skopnya lebih saya kecilkan saja di hotel ya. Kalau definisi hotel itu sendiri, menurut Cambridge Dictionary, atau Kamus Cambridge, ini bahasa Inggris tapi saya langsung translatekan saja ke bahasa Indonesia, itu adalah sebuah bangunan di mana Anda membayar untuk mendapat kamar untuk tidur, dan Anda juga umumnya dapat bersantap makan di sana. Ya, jadi, nah, peranan akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok ini sendiri sebenarnya berpengaruh dengan sangat besar, ya, sangat tinggi. Karena umumnya akomodasi, atau dalam hal ini kita mungkin menganggapnya seperti infrastruktur yang nyaman dan bagus, tentunya selain dari destinasi wisata itu sendiri yang bagus, kalau ada akomodasi yang bagus dan nyaman bagi wisatawan, tentunya mereka akan mau kembali lagi ke sana. Kenapa? Dan ini adalah salah satu umumnya tujuan terbesar dari suatu destinasi wisata, yang mana dalam pariwisata jumlah pengunjung atau wisatawan dalam hal ini akan berpengaruh sangat besar terhadap kemajuan dan perkembangan suatu destinasi wisata. Perkembangan suatu destinasi wisata ini kenapa dikatakan berbanding lurus dengan jumlah pengunjung yang besar dan kontinus atau berkelanjutan, itu karena umumnya akan memberikan insentif kepada semua stakeholder terkait untuk berinvestasi kepada destinasi wisata tersebut. Ya, dalam hal ini mungkin contohnya kita bisa bilang seperti dari pihak swasta, mereka akan punya insentif lebih atau ketertarikan untuk berinvestasi seperti mungkin hotel, akomodasi, hotel,
atau hostel, resort, dan lain sebagainya, atau mungkin kayak seperti rekreasi, kegiatan rekreasi dan lain sebagainya. Dari sisi pemerintahan pun, dari sisi pemerintahan pun biasanya jika suatu destinasi wisata memiliki jumlah pengunjung yang besar dan berkelanjutan, akan lebih mau atau akan lebih berinsentif untuk memberikan investasi lebih kepada destinasi wisata itu tersebut. Seperti misalnya infrastruktur publik yang lebih baik, seperti moda transportasi umum, atau jalan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, ini akan sangat berpengaruh besar terhadap hal itu. Nah, untuk kalau kita mau kecilkan lagi skopnya lebih jauh lagi, ini kan memang pembahasan tentang pariwisata Indonesia, tapi karena saya sendiri mendapat yang bagian di Lombok, dan saya sendiri juga memang punya pengalaman di Lombok, jadi untuk saya kecilkan lagi skopnya di Pulau Lombok itu sendiri, sampai sekarang kita di tahun 2020 ini sih pariwisata kita tidak efektif ya. Jadi bisa kita katakan sampai tahun 2019 pun kunjungan wisatawan di Pulau Lombok itu masih terkonsentrasi di 3 Gili, di Pulau 3 Gili. Mungkin rekan-rekan di sini beberapa sudah ada yang dengar ya, 3 Gili, Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, itu pulau-pulau kecil yang paling terkenal di Pulau Lombok. Mereka letaknya di Kabupaten Lombok Utara. Tapi ada juga tempat yang lain seperti Senggigi. Itu diletakkan di Kabupaten Lombok Barat. Nah, untuk sekarang dari yang saya lihat dan dari angka yang umumnya bisa kita cari di internet ya, seperti misalnya pendapatan daerah, atau dari pendapatan daerah seperti pajak, PAD, dan jumlah kunjungan wisatawan yang bisa tercatat oleh Dispar atau BPS, itu masih terkonsentrasi di 2 titik ini saja. Tidak semuanya memang, tapi konsentrasinya ada di 2 titik ini, di 3 Gili dan di Senggigi. Nah, hal ini tentunya membuat pertumbuhan akomodasi dan infrastruktur wisata di Lombok itu sendiri menjadi sangat-sangat timpang. Dan karena mereka hanya berkonsentrasi di beberapa wilayah saja, yaitu di 3 Gili ini sendiri dan di Senggigi. Imbasnya tentu pengembangan destinasi wisata di daerah lain di Pulau Lombok jadi terhambat karena kurangnya infrastruktur yang mendukung untuk hal itu, dan kurangnya juga insentif dari pemerintah maupun dari pihak swasta untuk berinvestasi di daerah-daerah lain di luar 3 Gili dan daerah Senggigi. Nah, kurangnya support dan perhatian dari pemerintah ini mungkin salah satu poin yang saya agak sedikit menekankan. Bukan berarti saya kontra ya dengan pemerintah, tetapi menurut saya, kita dari segi pelaku wisata, dalam hal ini industri pelaku wisata ini, saya industri perhotelan dan pemerintahan dan asosiasi atau organisasi terkait, itu kan kita membutuhkan sinergi antar semua badan-badan yang terkait, antar semua stakeholder yang terkait. Nah, di sini yang saya lihat kebetulan support dan perhatian dari pemerintah daerah itu di Lombok masih sangat-sangat kurang, terutama dalam hal pengadaan dan perawatan infrastruktur publik seperti misalnya moda kendaraan umum dan lain-lainnya. Nah, hal ini membuat potensial turis atau potensial wisatawan potensial akhirnya yang mungkin awalnya ingin datang ke Lombok, ingin menikmati 3 Gili atau Kuta Mandalika yang sekarang kan itu sedang naik-naiknya, sekarang sedang hype banget dibahas Kuta Mandalika karena nantinya akan ada sirkuit MotoGP di sana. Itu akhirnya mereka akan lebih memilih destinasi wisata lain. Seperti misalnya kalau kita mungkin di Asia Tenggara sendiri kita punya banyak saingan ya kalau di Asia Tenggara sendiri dengan destinasi wisata yang bisa dikatakan mirip dengan Indonesia, seperti misalnya Thailand dan Filipina. Bahkan sekarang juga ada Vietnam yang sekarang sedang menjadi emerging destinasi wisata di Asia Tenggara, karena mereka yang masih destinasi wisata yang masih belum banyak terjamah, harganya yang juga masih murah dan masih belum banyak
orang di sana. Nah, jadi kehilangan potensial wisatawan ini juga akan menimbulkan citra yang kurang baik di mata baik itu masyarakat internasional maupun masyarakat lokal. Nah, meskipun saya bilang begitu, pertumbuhan pariwisata di Lombok itu sendiri sebenarnya tidak seburuk itu. Jadi dari tahun ke tahun sebenarnya pertumbuhan pariwisata Lombok, baik itu dari segi pemasukan seperti PAD, pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan pariwisata, ataupun dari segi jumlah kunjungan wisatawan, itu memang selalu naik, dengan pengecualian di tahun 2018 di mana ada gempa Lombok yang kita tahu sendiri itu gempa yang sangat besar. Jadi itu pengecualian, tapi di tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2014 yang data yang saya berhasil dapat itu dari 2014 sampai ke 2018 itu angkanya selalu naik. Nah, tapi kembali lagi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kurangnya support dan perhatian dari pemerintah terhadap infrastruktur publik yang dapat menunjang pariwisata Lombok itu juga menimbulkan situasi di mana pariwisata Lombok ini sendiri tidak dapat tumbuh tumbuh maksimal sesuai dengan potensi aslinya. Tumbuh tetapi tidak dengan potensi maksimalnya yang seharusnya. Nah, Pulau Lombok ini sendiri, kalau saya mau bicarakan, sebenarnya Pulau Lombok ini sendiri sebagai destinasi wisata sebenarnya masih sangat-sangat, dan ini juga mungkin nilai merah yang masih harus saya sebagai pelaku wisata dan pemerintah daerah dan organisasi atau asosiasi terkait semuanya yang masih menjadi PR-nya kita ya, menjadi pekerjaan rumahnya kita adalah Pulau Lombok ini sendiri sebagai destinasi wisata masih sangat bergantung kepada Pulau Bali. Seperti yang kita tahu, Pulau Bali memang masih menjadi pintu masuk bagi wisatawan asing. Nah, saya pergi. Nah, jadi hal ini menempatkan situasi di mana Pulau Lombok itu sendiri terus-menerus berada di bayang-bayangnya Pulau Bali. Sebagai destinasi wisata, Pulau Lombok terus berada di bayang-bayangnya Pulau Bali. Pulau Bali memang sampai sekarang kalau kita berbicara di level Indonesia, Pulau Bali memang adalah dipakai sebagai barometer ya, sebagai barometer atau tolak ukur secara nasional pariwisata kita. Tetapi Pulau Lombok sendiri yang situasinya di mana lokasinya tidak terlalu jauh dari Pulau Bali dan di mana destinasi wisatanya juga kurang lebih mirip, yaitu pantai, air terjun, gunung, dan snorkeling, diving, dan lain sebagainya. Itu mungkin seharusnya Pulau Lombok sendiri bisa bangkit dan memisahkan diri dari Pulau Bali. Tapi sayangnya untuk saat ini masih belum. Jadi di mana kalau contoh nyatanya mungkin yang jika ada yang bertanya, oke, Pak Beni, contohnya kenapa Lombok itu bisa dibilang masih berada di bayang-bayangnya Pulau Bali itu apa? Jadi contohnya gini, ketika ada suatu hal buruk terjadi di Pulau Bali, seperti misalnya bom yang tahun 2002 yang lalu di Bali itu, ada terjadi kejadian seperti itu di Pulau Bali, Pulau Lombok akan sangat-sangat terpengaruh. Jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Lombok akan sangat-sangat terpengaruh, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Apapun yang terjadi di Pulau Bali akan sangat berpengaruh di Pulau Lombok. Namun sebaliknya, apa yang terjadi di Pulau Lombok umumnya tidak akan mempengaruhi Pulau Bali, atau jika pun mempengaruhi, efeknya tidak akan sebesar itu, tidak akan sebesar jika itu terjadi di Pulau Bali kepada Pulau Lombok. Nah, jadi citra pariwisata Lombok dan semua komponennya ini, seperti misalnya akomodasi, seperti yang ini yang isu yang diminta saya untuk dibahas ini ya, citra pariwisata Lombok dan semua komponennya ini sendiri ya, seperti akomodasi, infrastruktur, dan SDM, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas, itu masih selalu mendapat nomor 2 di mata wisatawan jika dibandingkan dengan Pulau Bali.
Nah, pandemi COVID-19 ini sendiri, iya kita semua merasakan, nggak hanya di bidang pariwisata saja, di semua, bahkan di bidang pendidikan sekalipun. Sekarang kebetulan saya punya adik yang masih di SMA. Sekarang dia setiap hari harus sekolah online, pakai HP-nya, pakai laptop dan lain sebagainya. Tapi jadi kita semua ngerasain, kita semua merasakan COVID ini hal yang sangat buruk dan menyakitkan untuk semua orang, semua kalangan masyarakat, semua industri. Tapi saya merasa di satu titik juga saya merasa pandemi COVID ini bisa menjadi atau setidaknya menciptakan suatu kesempatan bagi suatu kesempatan bagi kita semua untuk bisa meningkatkan kualitas akomodasi, infrastruktur, dan SDM, sumber daya manusia kita, sebelum pariwisata berjalan normal kembali seperti sebelum pandemi COVID. Karena jadi contohnya seperti misal destinasi wisata alam yang sekarang dengan tidak adanya pengunjung, harusnya kita bisa lebih dilestarikan, bisa lebih bersih lagi seperti sebelum ada banyak tamu. Jadi ini yang nantinya bisa kita berikan suatu gambaran baru yang lebih fresh, suatu citra gambaran baru yang lebih fresh kepada potensial wisatawan kita ini sendiri nanti di masa depan ketika hopefully soon itu ketika pariwisata sudah kembali normal seperti sebelum pandemi. Jadi tapi ini tidak terbatas hanya pada destinasi wisatanya saja. Jadi yang seperti saya sering tekankan, karena kebetulan saya sendiri berasal dari praktisi ya, saya kan dari praktisi pelaku usaha di bidang perhotelan, jadi saya sendiri merasakan kesulitannya tamu-tamu saya ketika ingin bernavigasi di Lombok karena kurangnya infrastruktur seperti transportasi umum. Jadi mungkin pandemi COVID ini di mana kita tidak sibuk dengan dibanjiri wisatawan, baik itu mancanegara maupun lokal. Ini mungkin kesempatan kita untuk bisa berbenah diri, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, menambah apa yang perlu ditambah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk destinasi wisata mungkin bisa dilestarikan lebih dilestarikan, lebih bersih. Dari sisi infrastruktur mungkin bisa ditambah atau dirawat, dan dari SDM sendiri juga, yang mungkin salah satu yang sering saya juga dapat banyak omongan dari wisatawan kita, baik mancanegara maupun lokal, di Gili Trawangan atau di Lombok itu sendiri adalah sumber daya manusia di Lombok, kualitas dan kuantitasnya masih sangat-sangat kurang jika dibandingkan dengan Bali. Nah, ini juga yang problem yang salah satu PR-nya kita juga sebagai pelaku wisata adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Lombok. Nah, mungkin pada saat inilah kita bisa melakukan itu dengan mengikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah tentunya, tapi mungkin ini waktunya kita untuk seperti memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di Lombok, dan ya tidak hanya di Lombok sih, tapi di seluruh Indonesia juga ya. Menurut saya jika dilakukan dengan baik pasti akan mampu memberikan gambaran yang lebih baik, citra yang lebih baik, gambaran yang lebih fresh kepada potensial wisatawan nantinya. Karena ini problem-problem masalah-masalah pencitraan yang saya rasa sangat-sangat masih kurang di-tackle di Lombok itu sendiri. Karena kenapa saya bahas ini lebih dalam adalah karena kalau saya nggak salah ingat, nanti di webinar yang seri ketiga itu akan ada pembahasan dinamika pariwisata Sambas. Sambas itu yang lokasinya di Kalimantan. Kebetulan saya nggak tahu banyak juga sih di Sambas itu, tapi saya tahu beberapa lokasi destinasi wisatanya kayak Pantai Temajuk, saya nggak tahu saya nyebut itu benar atau enggak, Danau Biru
Selakau Timur, sama air terjun Rian Marasap. Kebetulan saya belum pernah ke sana, saya sendiri belum pernah ke sana, saya hanya dengar cerita dan foto-foto saja. Tapi dari yang saya dengar itu, untuk bisa sampai ke tempat itu butuh perjalanan yang agak sulit. Ya, bukan agak sulit, agak panjang. Butuh perjalanan yang cukup panjang. Nah, jadi menurut saya ini juga salah satu hal yang harusnya bisa nanti jadi perhatian besar kepada pemerintah daerah setempat untuk Sambas. Jadi, berkaca kepada Lombok, di mana tidak seperti Bali yang transportasi umumnya cukup mumpuni untuk bisa membuat kamu cukup nyaman. Lombok tidak, Lombok belum sampai di situ, tetapi Lombok sudah keburu menjadi terkenal, dan ini memberikan citra yang buruk. Lombok keburu terkenal di mata masyarakat wisatawan asing, tetapi di saat yang sama kita tidak bisa memberikan infrastruktur yang mencukupi, dan ini memberikan citra yang buruk. Jadi menurut saya ini suatu hal yang bisa di-tackle di pemerintah daerah setempat Sambas untuk jangan sampai berada di posisi di mana Lombok sekarang ini. Karena kalau saya pakai analogi di ekonomi itu, posisi Lombok sekarang ini seperti di negara middle income trap ya. Jadi sudah terlalu jauh, tapi untuk kembali lagi juga nggak bisa gitu. Nah, jadi jika ini semua dilakukan dengan baik, semua yang tadi saya bahas tadi itu, peningkatan SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, pembaharuan, penambahan, dan perawatan infrastruktur publik seperti moda transportasi umum, dan hal-hal lainnya yang bisa dilakukan bersama-sama dengan semua stakeholder yang terlibat. Saya yakin hal ini akan mampu menciptakan citra pariwisata Indonesia, tidak hanya di Lombok saja, tapi juga di seluruh Indonesia, ya kan? Karena sekarang masyarakat wisatawan asing itu juga tidak melulu melihat di Bali dan Lombok saja, mereka juga mulai melihat keluar, mereka juga mulai mencari-cari keluar Bali dan Lombok. Ada tempat apa lagi di Indonesia selain Bali dan Lombok? Ada apa lagi yang bisa dicari? Dan kita itu udah sangat banyak kan wisatawan asing seperti itu. Jadi menurut saya yang kita harus semua yang saya jelaskan tadi itu, jika kita lakukan bersama-sama, semuanya itu bisa meningkatkan citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya di Lombok saja, yang jauh lebih baik bahkan dari sebelum pandemi. Saya rasa kayaknya udah kepanjangan saya ngomong ya. Saya rasa kayaknya untuk paparan materi tentang peranan akomodasi pariwisata dalam pembentukan citra pariwisata Lombok setelah pandemi cukup sampai situ saja. Mungkin sekarang saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan ke fase yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Om. Oke, terima kasih buat Pak Benji atas pemaparannya. Oke, kalau saya boleh mengulang sedikit, saat ini pariwisata di Lombok masih berfokus ya Pak pada 3 pulau, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air yang lokasinya di Lombok Utara, dan juga daerah Senggigi ya Pak, masih di daerah dua wilayah itu yang masih difokusin sama pemerintah. Nah, terus untuk infrastruktur di Lombok masih sangat timpang. Perkembangan pariwisata di daerah lain seperti di Lombok masih kurang karena belum adanya penunjang infrastruktur yang baik seperti moda kendaraan umum dan lain-lain. Pulau Lombok masih bergantung dari Pulau Bali, di mana Pulau Bali masih menjadi pintu masuk internasional pariwisata. Jadi kalau misalnya terjadi citra yang negatif terhadap Bali masih mempengaruhi citra pariwisata di Lombok juga. Nah, untuk yang terakhir ini, menurut Pak Benji bahwa selama pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk Lombok membenahi diri seperti melestarikan wisata alamnya, terus peningkatan kualitas SDM, memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghadapi era setelah new normal ini. Oke, untuk harapan-harapan Lombok juga ke depannya bisa menjadi pariwisata yang mandiri mungkin ya Pak.
biar tidak berpangku dari pariwisata di Bali. Oke, untuk sesi berikutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk para peserta bisa langsung ngetik pertanyaan di kolom chat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, ada beberapa hal nih Pak, yang ingin saya tanyakan juga titipan dari panitia. Boleh, silakan Mbak Putri. Oke. Kan kita tahu nih Pak, untuk pada saat ini sedang dibangun sirkuit balap internasional Mandalika yang untuk persiapan lomba MotoGP ya. Bagaimana pendapat Bapak nih mengenai pembangunan sirkuitnya? Prosesnya bagaimana? Terus apakah kira-kira akan terrealisasi nih untuk tahun depan dilaksanakan kegiatan tersebut? Karena kan lumayan ya Pak untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata pastinya kan. Dan juga pengaruhnya terhadap ekosistem pariwisata di Lombok itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya dan panitia juga. Kalau untuk sirkuit MotoGP ini sendiri, sampai sekarang animo yang saya terima dari masyarakat dan perangkat pemerintahan di Lombok itu sendiri, mereka masih sangat-sangat optimis. Termasuk saya sendiri juga masih sangat-sangat optimis terhadap sirkuit MotoGP Mandalika itu. Jadi ini terlihat dari sikap masyarakat di Lombok yang masih terus mempromosikan sirkuit Mandalika MotoGP. Nah, untuk kesiapan apakah siap di tahun depan atau tidak, mungkin saya tidak bisa, saya punya beberapa informasi tapi sayangnya tidak bisa saya disclose di sini. Jadi dari informasi dari beberapa organisasi dan asosiasi, namun sayangnya ini masih belum bisa didisclose di sini. Tetapi yang bisa saya bilang adalah beberapa waktu yang lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, itu Bapak Zainuddin Amali, baru saja berkunjung ke Kuta Mandalika Lombok, ya, karena beliau itu sendiri, dan itu disambut langsung oleh Gubernur NTB, Bapak Zulkifli Mansyah, atau biasa kita lebih akrab panggilnya Bang Zul. Itu mereka langsung meninjau sendiri pembangunan sirkuitnya, dan sekarang ini juga selain sirkuitnya sudah dibangun sampai sekian persen lah, saya nggak boleh bilang juga, jadi sampai sekian persen sudah dibangun, dan itu insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin di akhir tahun depan, akhir tahun 2021 sudah bisa dioperasikan. Nah itu bukan hanya sirkuitnya saja ya, tapi perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti hotel dan penginapan-penginapan di sekitaran Kuta Mandalika, daerah Kuta Mandalika juga sekarang terus dibangun untuk bisa mensupport acara MotoGP, karena kan nanti tamunya pasti akan banyak untuk acara itu, dan ya hotel-hotel pasti akan kewalahan menerima tamu. Hotel-hotel di sekitar sana pasti akan kewalahan menerima tamu. Nah, untuk efeknya sendiri terhadap ekosistem di Kota Mandalika itu sendiri, jujur saya tidak punya banyak insight di sana. Namun dari informasi yang saya dapat, seharusnya tidak akan ada efek negatif yang terlalu besar terjadi pada ekosistem di sekitaran sana, karena sebelum pembuatan sirkuit itu sendiri sudah ada banyak penelitian dari universitas-universitas yang terdekat dari Lombok, ya, seperti mungkin misalnya dari Bali atau dari Mataram itu sendiri, untuk memastikan bahwa ekosistem tidak akan terganggu dengan pembuatan sirkuit itu. Jadi seharusnya sih menurut saya tidak akan ada masalah. Oke, baik. Oke, selanjutnya ya Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Oke, sebentar. Oke, saya ada pertanyaan nih Pak. Ya. Upaya apa aja sih yang sebenarnya udah dilakukan oleh pemerintah yang mungkin Bapak sebagai pelaku pariwisata rasakan selama pandemi ini untuk meningkatkan kunjungannya pastinya gitu. Oke.
upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensupport pariwisata kita selama pandemi ini ya. Dari pemerintah yang mungkin yang paling kelihatan sekarang itu dana hibah ya dari pemerintah pusat. Itu kan ada dana hibah dari pemerintah pusat yang dihibahkan kepada semua hotel dan restoran di Indonesia untuk setidaknya tetap bisa berdiri lah usaha-usaha itu. Namun ya itu belum, tapi kan itu belum 100% juga. Sejauh ini di NTB itu kalau saya nggak salah ingat, itu kan dia dari ini itu baru sekitar 50%. Jadi dari yang saya dengar, dari asosiasi terkait juga, pembagian itu sudah hampir merata ke semua hotel dan restoran, namun karena dana yang turun baru 50%, jadi kita baru menerima 50%. Itu mungkin yang paling kelihatan ya, bantuan dari pemerintah yang paling kelihatan. Bantuan yang lain dari pemerintah adalah beberapa mungkin promosi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pariwisata kita sendiri, baik itu Lombok, Bali, dan lain sebagainya. Ada promosi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya saat ini dari yang dari setahu saya, kita asosiasi yang terkait juga seperti organisasi dan asosiasi yang terkait yang umumnya biasa dikontak oleh pemerintah untuk menampung kita seperti PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, atau IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Association, itu sampai sekarang belum ada promosi ke luar negeri yang untuk digunakan jangka panjang. Namun, di sisi lain, kalau ini mungkin bukan upaya ya, mungkin bukan upaya dari pemerintah kita sendiri, namun saya dapat kabar terakhir itu ada dari, saya lupa ini di mana, ada apa namanya, Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Mr. Jalal, namanya Jalal itu, dia ingin berinvestasi di Lombok, secara spesifiknya di Lombok Barat. Dia ingin berinvestasi dan ingin mengadakan kerjasama atau program-program di mana untuk mempermudah investasi masyarakat Azerbaijan di Lombok, dan ingin mendatangkan juga wisatawan asing, wisatawan Azerbaijan dari Azerbaijan ke Lombok. Dia menargetkan setidaknya 8.000 wisatawan setelah pandemi ini selesai. Nah, tapi kalau untuk yang lain lagi, sayangnya sih dari yang setahunya saya belum ada upaya pemerintah untuk belum ada upaya lebih lanjut lagi dari pemerintah untuk pariwisata kita, untuk mempromosikan pariwisata kita. Ya mungkin untuk sekarang pemerintah kita juga masih sibuk ya dengan penanggulangan COVID juga ya, pembatasan social distancing, physical distancing, contact tracing dan lain sebagainya. Jadi masih belum ada yang lebih jauh lagi untuk pariwisata kita untuk saat ini, Mbak. Oke. Terima kasih, Pak Benji. Oke, Pak Benji, ada pertanyaan nih dari peserta. Siap. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Ivan. Asal Sambas katanya. Jadi asal ini Sambas. Ivan, asal Sambas, iya. Oke. Tadi kata Pak Benji, untuk di Lombok juga terbentur pada infrastruktur maupun angkutan umum, maupun Betul. yang lainnya. Di sini Ivan mau bertanya, apa seharusnya yang kami lakukan sebagai generasi muda dalam peningkatan pariwisata dalam kondisi seperti ini nih Pak? Atau kendala seperti ini, seperti infrastruktur yang kurang dan SDM yang kurang, dan apakah pariwisata virtual adalah cara untuk mempromosikannya? Ya, begitu. Virtual, peningkatan. Gimana tuh Pak? Wisata virtual ya? Iya. Virtual, oke. Nah, untuk yang ini sendiri, yang tadi Mas Ivan ya dari Sambas ya, saya pengen nanti sekali-kali ke liburan ke sana. Ya, nanti harus, Pak. Nanti mungkin saya liburan ke sana, bisa berkunjung ke Untan juga nanti mungkin. Nah, untuk yang ini sendiri tadi, yang pertanyaan Mas Ivan sendiri itu angkutan umum, mungkin dari generasi muda kita sekarang ada banyak sih sebenarnya, yang saya yakin ada banyak cara yang bisa dilakukan, terutama dari sisi kreatifnya sendiri. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengadakan kendaraan umum yang tentunya tapi dibawahi oleh pemerintahan, atau mungkin
asosiasi atau organisasi setempat. Yang ini dan saya rasa ini juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat juga, bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat juga, seperti itu ya. Jadi, tapi tentunya harus ada sinergi dengan pemerintah setempat supaya tidak ada bentrok antar keduanya. Nah, masyarakat generasi muda kita kan sekarang kreatif ya, jauh lebih kreatif dibanding generasi sebelumnya. Jadi saya rasa sih ini bukan hal yang sulit untuk membuat suatu infrastruktur atau moda transportasi umum yang bisa menarik perhatian wisatawan asing. Misalnya mungkin membuat transportasi umum dengan tema lokal. Itu yang sempat saya lihat kalau nggak salah di Padang itu. Itu membuat seperti itu mungkin bisa jadi salah satu contoh saja sih ya, membuat yang seperti itu, dan itu kan bisa nanti diiklankan juga, dipromosikan ya. Kalau di Sambas ada hal seperti ini, bukan hanya juga melihat dari sisi destinasi wisata alamnya saja, tapi kita juga punya hal-hal lain yang bisa kita tunjukkan, hal-hal menarik lainnya yang bisa kita tunjukkan, seperti misalnya cara seperti ini. Nah, untuk peningkatan sekarang ini, jujur mungkin masih sulit ya, Mas Ivan ya, untuk peningkatan wisata pada saat ini mungkin masih sulit. Tapi kalau saya rasa sih dengan dari yang saya lihat foto-foto dan saya baca-baca tentang Sambas itu sendiri, potensinya sangat-sangat besar ya, sangat-sangat besar, bahkan mungkin bisa melebihi Lombok atau Bali sekalipun. Nah itu jika digodok dengan benar, potensinya tuh sangat-sangat tinggi sebenarnya Sambas itu. Jadi untuk sekarang mungkin yang bisa terus dilakukan adalah dengan terus mempromosikan Sambas. Jadi nggak perlu langsung keluar, mungkin dengan kepada masyarakat lokal dulu saja, masyarakat Indonesia, dan tetap menjaga kelestarian setempat, karena kita tahu wisatawan asing itu biasanya mereka kurang berkenan berkunjung ke destinasi alam yang kurang rapih lah ya, kalau bisa kita bilang ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah terus, dan juga menambah ini, mungkin seperti ya itu, semua ini bersinergi satu sama lain, tapi juga selain infrastruktur juga kita harus bisa memperhatikan kualitas SDM, kualitas dan kuantitas SDM kita sendiri juga. Jangan sampai tempat destinasi wisata kita sudah mau buka dan wisatawan asing sudah mau datang, tapi kualitas SDM kita kurang mumpuni untuk bisa menerima mereka. Itu karena nanti itu akan bisa meninggalkan kesan yang kurang baik dan menimbulkan citra juga yang kurang baik dalam jangka panjangnya di suatu destinasi wisata. Tuh. Nah, kalau wisata online itu sendiri, jujur saya kurang punya pengalaman di bidang itu, wisata online itu sendiri. Jadi saya mungkin nggak bisa bicara banyak tentang itu ya, wisata online itu sendiri. Tapi pada saat pandemi seperti ini sih, kalau menurut saya apa yang bisa kita lakukan, ya mari kita lakukan. Apa hal kreatif apa yang bisa kita lakukan, dan selama itu bersifat positif, menurut saya kenapa tidak gitu loh. Mungkin segitu saja dari saya, Mas Ivan. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Benji. Oke, untuk mungkin kalau sedikit gambaran kali, kalau virtual tour tuh biasanya, kalau saya kebetulan kan anggota pramuwisata juga ya, untuk di Kota Pontianak. Kalau kami tuh biasanya melakukan virtual tour namanya, Pak. Oke. Jadi kami mempromosikan, kayak menjelaskan objek wisata apa, baik kulinernya, budaya, dan segala macam itu by virtual. Biasanya ada wisatawan juga yang mau beli paket kami, terus kami menjelaskan. Sekaligus ya untuk bahan promosi aja gitu biasanya. Atau juga kami juga menjelaskan soal fasilitas-fasilitas, salah satunya ya hotel-hotel yang ada di Pontianak. Kayak gitu sih biasanya. Oh, bagus sih, kalau menurut saya itu bagus banget untuk dilakukan itu, karena mungkin kalau dilihat sekilas orang bilangnya ya itu kan sama aja dengan promosi, tapi ya sebenarnya enggak juga, karena dengan cara seperti itu kan kita selaku pelaku pariwisata bisa lebih engaging ya sama tamunya. Apa ya bahasa engaging? Ya lebih engaging lah sama tamunya dibanding dengan materi promosi yang biasa-biasanya atau yang konvensional ya. Kalau menurut saya sih, wah itu bagus ya. Kayak yang tadi saya bilang, generasi muda kita sekarang ini kan jauh lebih kreatif ya dalam hal-hal seperti ini. Jadi ini ya saya sangat mendukung untuk hal seperti itu. Itu nanti pasti dalam jangka panjangnya akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik menurut saya. Iya, luar biasa.
Oke, Pak ada pertanyaan selanjutnya, tapi sebelumnya saya mau tanya. Oke. Saat ini kondisi Lombok ini gimana, Pak? Wisatawannya tetap ada kah atau gimana? Atau cuma wisatawan lokal aja? Oke, kondisi pariwisata di Lombok sekarang ini. Kondisi pariwisata di Lombok sekarang ini ya kalau mungkin kalau saya mau pakai bahasa gamblang ya, itu terpuruk banget. Karena mungkin beberapa poin yang mungkin juga menjadi perhatian utama dalam hal ini, kenapa saya bisa bilang terpuruk adalah kita masih berada di bawah bayang-bayang Bali. Bali sendiri masih belum mau buka bordernya, masih belum mau menerima penerbangan internasional. Dan negara paling dekat dari kita, negara untuk wisatawan mancanegara paling dekat dengan kita, Australia, sudah bikin statement-nya bahwa mereka baru akan mau membuka border di akhir tahun 2021. Jadi Lombok tidak akan menerima, setidaknya tidak dalam waktu dekat ya, tidak akan menerima tamu wisatawan mancanegara. Jadi yang bisa dilakukan oleh Lombok sekarang adalah ya menerima tamu-tamu lokal. Jadi kita lebih mengutilisasi promosi kita dalam paket-paket kita kepada tamu-tamu lokal. Dan ini dari yang saya lihat, Lombok sudah mulai berhasil, belum maksimal, tapi sudah mulai berhasil untuk meniru tempat-tempat seperti misalnya kayak Bandung dan Bogor, di mana biasanya kan kalau weekend itu Bogor dan Bandung itu kan dibanjirin sama wisatawan dari Jakarta ya, Jakarta, Bekasi, Tangerang dan kawan-kawannya deh tuh. Nah, Lombok sudah mulai bisa meniru hal itu dalam arti Senggigi, 3 Gili sekarang sudah mulai banyak setiap weekend mulai banyak dibanjirin sama tamu-tamu lokal. Dan memang kita melakukan ini dengan paket yang murah ya, dengan harga yang super spesial lah kalau dibilang ya. Tapi ya setidaknya kita masih tetap bisa membuat usaha kita tetap berdiri dan menahan sebanyak-banyaknya jumlah karyawan kita supaya tidak sebanyak itu yang kehilangan pekerjaan. Jadi ya situasi di Lombok sekarang sih seperti itu untuk masalah pariwisata, karena beda dengan di Bali, mungkin ada kayak Mbak Putri mungkin sempat dengar di Bali masih lumayan banyak juga wisatawan asing. Karena bedanya antara Bali dan Lombok sendiri adalah di Bali banyak wisatawan asing yang stay lama ya, yang tinggal lama atau bahkan permanen stay di Bali. Bedanya di Lombok hampir tidak ada wisatawan asing seperti itu. Biasanya wisatawan orang asing di Lombok ya benar-benar hanya untuk berwisata saja, mungkin seminggu dan lain sebagainya. Jadi ya itu kembali lagi kita masih sangat-sangat bergantung dengan Bali sebagai pintu masuk internasional wisatawan mancanegara di Indonesia, karena juga kurangnya juga utilisasi oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan Bandara Internasional Lombok, dan kurang adanya juga kerjasama dengan penerbangan-penerbangan untuk membuat paket-paket khusus atau rute-rute khusus untuk bisa menarik minat wisatawan asing yang untuk datang ke Lombok secara langsung tanpa harus transit dulu di Bali. Gitu. Oke, PR pemerintah tuh ya. Begitulah, kita Mbak. bersama juga. PR kita juga untuk ngedorong pemerintah, Mbak. Iya, benar. Oke, masih sangkut dengan yang pertanyaan saya tadi nih. Ada yang nanya dari Diana Siti Korbana dari UNUD. Selamat pagi Pak, saya mau izin bertanya tentang akomodasi di Hotel Laguna terkait pada saat sekarang tidak ada wisatawan. Upaya apa yang dilakukan pihak Hotel Laguna agar bisa beroperasi atau meningkatkan jumlah orang menginap di hotel, apalagi pada saat sekarang? Terima kasih Pak. Oke, selamat pagi Mbak Diana ya dari UNUD dari Bali. Nah, untuk saat ini, jujur saja dari Laguna sendiri, hotel yang saya pimpin sendiri itu, kita sekarang istilahnya getting by hanya dengan tamu lokal. Jadi kita promosi lebih kita kencangkan ke arah tamu lokal sekarang, terutama hal-hal seperti iklan Facebook dan iklan Instagram, kita lebih kencangkan ke audiens yang orang Indonesia, baik itu di Bali, di Lombok, atau di Jakarta, atau di Pulau Jawa. Jadi kita lebih kencangkan ke arah sana untuk supaya mereka mau bisa lebih, visibility kita lebih terlihat. Nah, terus yang sekarang selain itu juga yang kita lakukan adalah mungkin kalau dari saya pribadi, kebetulan hotel saya sendiri itu di Gili Trawangan itu kan kita kebanyakan
hotel-hotel yang untuk resort ya, jadi yang untuk leisure, bukan untuk bisnis. Tapi kebetulan hotel saya sendiri punya meeting room, ada meeting roomnya, jadi itu juga yang kita utilisasi. Kita banyak mendekati pemerintahan, dinas-dinas pemerintahan untuk kalau mereka mau pakai meeting room dan sebagainya, mungkin mereka mau stay di kita. Jadi itu yang sekarang bisa kita lakukan untuk setidaknya menahan kerasnya atau sakitnya efek pandemi COVID ini ya. Jadi karena kebetulan karena saya juga kan untuk ketika pertama kali pandemi ini mulai, kita tidak ada tamu, otomatis hotel tidak bisa berjalan, tidak bisa beroperasi, dan dan itu kan kalau kita biarkan seperti itu kan, kita pilihannya hanya dua, antara kita harus memberhentikan karyawan atau kita menghabiskan uang pemilik hotel ya, uang pemilik hotel untuk terus membiayai operasional hotel, jadi membayar gaji karyawan tanpa adanya pemasukan. Jadi ini yang untuk sekarang ini yang bisa kita lakukan, ya menggaet wisatawan lokal untuk bisa datang ke Gili untuk ya menikmati Gili Trawangan itu sendiri, kan juga sekarang lagi sepi. Jadi dan saya juga mungkin yang terutama kalau untuk kayak kita di Bali dan di Lombok mungkin ya, daerah destinasi wisata yang umumnya lebih sering menerima tamu wisatawan mancanegara, wisatawan asing. Tidak semua, tapi mungkin ada beberapa yang memiliki stigma bahwa mereka tamu wisatawan asing itu jauh lebih menguntungkan dibanding wisatawan lokal. Ini tidak semua, tapi banyak yang memiliki yang punya stigma seperti itu. Nah, buat saya untuk sekarang ini sudah mulai, mungkin dulu demikian, tapi sekarang sudah tidak lagi bisa relevan ya statement atau stigma seperti itu, karena seperti kita lihat sendiri sekarang kan main spender ya, atau spender utama di Indonesia sekarang itu kan generasi milenial ya, generasinya kita lah ya, generasi milenial ini. Dan generasi kita ini mau spend besar. Generasi kita ini berbeda seperti generasi sebelumnya, mereka mau spend besar, mau menjadikan liburan atau pariwisata itu sendiri sebagai salah satu kebutuhan primer. Kebutuhan primer dalam hidupnya mereka, dan mereka mau spend besar untuk itu. Jadi selama kita bisa reach out ke mereka, selama kita bisa suara kita bisa sampai ke mereka, kita itu ini potensi pasar yang sangat besar sebenarnya yang bisa kita gaet. Jadi jangan sampai ya misalnya potensial wisatawan di Jakarta itu hanya berhenti di Bandung dan Bogor saja. Mungkin harus kita bisa gaet mereka sampai ke Lombok atau ke Sambas dan daerah-daerah lainnya gitu. Jadi ya itu sih mungkin salah satu insight saya soal ini. Oke, sip. Ini ada pesan dari Pak Ivan juga nih, bolehlah Pak Beji nanti ke Sambas katanya, jalan-jalan ke destinasi Pantai Temajo. Oh iya. Yang merasa dan segalanya gitu. Oke. Mau banget. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih Pak, saya kan lihat di bajunya itu Bapak kan masuk ke dalam ikatan Hotel GM Association. Oh iya. Oh kelihatan ya? Iya kelihatan. Ininya kecil soalnya. Gimana? Oke, bagaimana Pak dengan hotel-hotel yang ada di Lombok khususnya? Karena kan kita nggak pungkirin ya, banyak hotel yang kolaps atau tutup. Di Pontianak juga ada. Itu bagaimana dengan di Lombok sendiri? Di Lombok sendiri, oke. Di Lombok itu sendiri untuk sekarang dari sisi hotel itu memang ya bisa dibilang banyak yang kolaps ya Mbak ya. Cuman mungkin tidak terlalu kelihatan karena biasanya kalau di sistem hotel itu biasanya ketika ada yang kolaps biasanya akan dialih kelolakan sebutannya kita ya, dialih kelolakan atau bentuk investasinya dijual. Jadi mungkin tidak terlalu kelihatan tapi sebenarnya cukup banyak, terutama hotel-hotel yang kalau biasa kita sebutan itu hotel independen. Hotel independen. Jadi hotel independen itu adalah hotel yang biasa tidak dibawahi oleh grup. Seperti kalau mungkin grup yang kita paling gampang sebut misal Aston, Marriott, dan lain sebagainya, itu kan hotel, kita bisa sebutnya hotel chain. Jadi hotel yang punya grup. Nah, kalau hotel-hotel yang independen umumnya tidak punya cash reserve yang besar dan juga kemampuan biaya dari
pemilik hotel juga biasanya kan tidak sebesar itu ya. Jadi biasanya itu yang akan paling pertama kolaps. Nah, di Lombok sendiri memang ada beberapa yang seperti itu, ada yang beberapa yang akhirnya kolaps, tapi untungnya sih sampai sekarang itu tidak terlalu digembar-gemborkan ya untuk oleh media. Dan banyak juga, karena banyak juga yang langsung diambil alih, diambil kelolakan oleh pihak lain. Gitu, Mbak. Oke. Mungkin Mbak mau minum dulu, silakan. Ya, sorry Mbak. Makin banyak yang antusias untuk bertanya ini sepertinya. Oh ya, siap-siap. Oke, ini takut kelewatan. Ini dari Indah Marni. Oke, Indah Marni dari Universitas Tanjung Pura. Okay. Ingin bertanya ke Pak Benji, jika dilihat dari tingginya angka penyebaran COVID-19 ini, apakah solusi atau langkah pemerintah yang pemerintah berikan dapat menyebabkan kelonggaran dalam hubungan kerjasama antara masyarakat dan pihak internal yang pemerintah miliki? Kalau kelonggaran sih saya rasa enggak ya, tidak akan terjadi ya. Untuk sekarang ini sih saya rasa enggak lah, sih tidak. Itu kan kita ngomongin worst case scenario ya, saya rasa sih itu tidak akan terjadi. Dan dari pelaku pariwisata pun sangat-sangat antusias untuk mengikuti anjuran atau aturan dari pemerintah itu sendiri. Saya tidak bisa bicara on behalf dari semua orang ya, tapi dari setidaknya saya bisa bicara dari on behalf of Lombok aja. Itu semua dan dalam arti semua ya, benar-benar tidak hanya hotel saja, tidak hanya hotel, semua pelaku pariwisata di Lombok itu sangat-sangat antusias untuk mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Jadi ini akan menimbulkan, jadi dengan kita yang terlihat antusias mengikuti anjuran dan aturan pemerintah, ini juga membuat pemerintah akan lebih antusias juga dalam mensupport kita, dalam mensupport usaha kita ya, effort kita di bidang pariwisata. Saya mungkin salah satu yang paling baik itu menurut saya, misalnya di destinasi wisata dan pelaku wisata di Lombok itu semuanya sebelum beroperasi kembali itu diharuskan untuk memiliki sertifikat CHSE. Itu Clean, Health, Safety, dan Environment. Itu kan itu dia sejenis pedoman ya, bisa dibilang ya. Sejenis pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf atas anjuran dan arahan dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi mereka melakukan ini untuk make sure kalian boleh mulai beroperasi lagi, tapi tetap harus mengikuti anjuran pemerintah dan aturan pemerintah. Dan ini dengan kita bisa saling bersinergi satu sama lain seperti ini, seharusnya sih tidak membuat ada kerenggangan antara kita sebagai pelaku pariwisata dengan badan pemerintahan. Itu sih kalau menurut saya sebenarnya. Mudah-mudahan menjawab ya buat Mbak Diana. Mbak Diana, iya. Mbak Indah ya. Mbak Indah, oh sorry Mbak. Iya. Mbak Indah Marni, oke. Ini Pak, ada titipan pertanyaan juga nih dari Pak Nyoman dari Universitas Udayana. Pertanyaannya, selamat siang, saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, Lombok sedang menerapkan pariwisata halal, di mana kesterilan dan kebersihan setiap hal tetap diperhatikan. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah dengan adanya pariwisata halal dapat mendatangkan wisatawan pasca pandemi COVID seperti ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak Nyoman. Berkenaan dengan wisata halal ya, ini sempat nge-hype banget dari sebelum gempa Lombok, itu sempat nge-hype banget waktu itu kita bahas, dan itu di hampir semua organisasi, asosiasi, dan lain-lain itu kita hampir selalu ngebahas soal ini. Karena memang sebenarnya di Lombok itu sendiri ada sedikit perbedaan pendapat tentang pariwisata halal ini sendiri. Jadi karena pada dasarnya mungkin di daerah-daerah seperti Tiga Pulau Gili dan Senggigi, di mana customer utamanya kita, atau bahkan saya bisa bilang hampir 96% dari total tamu yang kita terima di Gili Trawangan itu adalah masyarakat asing ya, wisatawan asing yang utamanya berasal dari Australia atau Eropa. Jadi
jika kita mengedepankan wisata halal, ini yang ditakutkan adalah ini akan menciptakan sebuah gap yang nantinya tidak bisa lagi dimasuki oleh wisatawan Caucasian lah, wisatawan kulit putih lah, ya kalau kita bilang ya. Itu akan menciptakan gap seperti itu. Nah, tapi di satu sisi juga potensi dari wisata halal ini sendiri juga sangat-sangat tinggi, terutama dari negara-negara dengan masyarakat Islam yang tinggi, yang banyak ya, seperti yang mungkin tadi saya sempat bahas sedikit, itu apa namanya, Mr. Jalal, itu dubesnya Azerbaijan untuk Indonesia. Dia sempat bilang dia sangat-sangat ingin membuat program, dan itu dia diterima langsung juga oleh Bupati Lombok Barat kedatangannya. Dia sangat-sangat ingin membuat program-program dan kerjasama antara Lombok dan Azerbaijan untuk mempermudah investasi dan penanaman modal di Lombok. Karena dia merasa Lombok dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam dan Pulau Lombok yang dibilang Pulau Seribu Masjid, itu kan banyak banget masjid di sana, itu bisa menjadi ketertarikan khusus kepada masyarakat Azerbaijan yang mayoritasnya Islam gitu. Dan dia sendiri juga Mr. Jalal ini sendiri juga menargetkan akan mendatangkan setidaknya 8.000 wisatawan dari Azerbaijan ke Lombok gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa market pool ya yang sebenarnya kita bisa tapping jika kita mengedepankan wisata halal ini sendiri. Karena ini akan menjadi ketertarikan khusus juga kalau di Lombok. Mungkin di tempat lain di Indonesia belum terlalu signifikan, wisata halal itu mungkin masih belum terlalu signifikan, atau mungkin sudah ada yang signifikan tapi belum terlalu dipromosikan keluar. Jadi kalau Lombok mau mengambil langkah ke arah sana, menurut saya itu sangat-sangat bagus, karena market pool-nya juga bagus, gitu. Potensial market pool-nya juga bagus. Tetapi seperti yang tadi sempat saya sebut juga, di forum antar hotel juga ini terjadi perbedaan pendapat, apakah kita harus mengambil langkah ke sana atau tidak. Jadi kalau saya pribadi sih, jika saya mau memberikan pendapat tentang hal ini, menurut saya ya kenapa tidak kita lakukan dua-duanya? Kenapa tidak kita ambil kedua langkahnya itu dengan berimbang, dengan balance antara keduanya, supaya kita bisa tapping marketnya dua-duanya. Itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada Pak Nyoma. Oke. Terjawab. Oke, sebelum pertanyaan yang lain nih Pak, boleh ngobrol-ngobrol. Siap, gimana? Kira-kira di sana nih mungkin ada sebagian teman yang mungkin sudah pernah ke Lombok ataupun yang belum pernah ke Lombok. Rekomendasiin tempat-tempat wisata yang paling menarik, terus atau mungkin ada daya tarik wisata yang mungkin belum terlalu terkenal gitu, biar sekalian kita tahu semua di sini. Oh, oke. Kalau di Lombok itu sendiri ya, kalau dari destinasi wisata alamnya sih sebenarnya banyak banget, Mbak Putri. Banyak banget. Kalau saya ngejelasin semua satu-satu itu waktunya kita bakal habis ini. Cuman jadi mungkin yang kalau saya perhatikan sendiri, karena kebetulan kan hotel saya berada di Gili Trawangan. Jadi saya juga sempat sering juga beberapa kali menerima wisatawan lokal ya, wisatawan seperti misalnya dari Jakarta, Bandung, Pulau Sumatera dan lain sebagainya. Umumnya mereka akan sangat happy di Pulau Gili karena ya apalagi kalau dari kota besar ya kayak misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung gitu, Medan gitu, mereka sangat happy karena wow, ini pulau kecil ini nih nggak ada kendaraan bermotornya ya gitu. Itu ya something different buat mereka berada di pulau kecil di mana pulau itu nggak ada kendaraan bermotor dan go west itu sejam aja cukup untuk ngelilingin pulau gitu. Dan ya di sana juga pantainya airnya juga masih jernih banget, masih biru banget, jadi enak, seru banget untuk snorkeling. Nah tapi banyak juga sebenarnya itu kan mungkin yang tempat yang sudah bisa dibilang terkenal ya, diketahui oleh hampir semua orang. Nah, jadi kalau tempat lain misalnya di Lombok Utara itu sendiri ada banyak, kalau orang Lombok nyebutnya curug, itu air terjun. Ya, air terjun. Itu air terjun di Lombok Utara sendiri, kalau saya nggak salah ingat, itu jumlahnya ada lebih dari 30 untuk di Kabupaten Lombok Utara sendiri, hampir 40, hanya untuk di satu kabupaten saja. Dan itu itu banyak yang belum terjamah. Bahkan ketika saya pas jalan-jalan ke sana sama teman-teman, itu malah saya ketemunya
wisatawan asing, perahu bule ketemunya yang mereka malah main-main ke sana gitu. Mereka bilang, ya di negara saya nggak ada seperti ini gitu, makanya saya cari ini gitu. Tapi ketertarikan untuk wisatawan lokal terhadap hal itu masih sedikit, masih kurang mungkin ya. Dan karena juga yaitu infrastruktur yang kurang mendukung juga dari pemerintah, jalan yang kurang mendukung, kayak misalnya mungkin Mbak Putri mungkin dengar, atau ya rekan-rekan yang lain mungkin pernah dengar namanya pantai Pink Beach di Lombok. Itu bagus banget. Saya udah pernah ke sana, itu bagus banget. Memang benar-benar pantainya kelihatan pink. Hanya saja perjalanan ke sana itu panjang, jauh, dan sulit gitu, karena ada daerah di mana yang benar-benar kita nggak bisa pakai motor, harus pakai mobil, itu pun mobil yang agak tinggi. Kalau nggak, karena dia jalannya berbatu banget, jadi kita harus pakai mobil. Kalau pakai mobil yang agak rendah, ya kayak misalnya city car gitu, kayak Honda Jazz gitu misalnya, itu pasti natap mobilnya. Jadi kita harus pakai mobil yang agak tinggi. Nah, itu menurut saya salah satu contoh di mana keterlibatan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang layak supaya destinasi wisata yang lain itu juga bisa bertumbuh, berkembang gitu. Jadi jangan hanya timpang pada satu daerah saja. Itu kalau yang mungkin, dan ya itu Mandalika juga, kota Mandalika yang sekarang lagi dibuat sirkuit MotoGP ya, itu juga salah satu tempat yang menurut saya bagus. Panas banget tapi bagus. Panas banget di sana. Kuta juga kan. Kuta juga dibangunnya bagus gitu. Iya, Kuta. Iya, itu bagus, dan ada Bukit Marese di situ juga. Itu di sana bagus, agak sedikit gersang sih, daerahnya sedikit gersang, makanya cocok untuk pembangunan sirkuit juga ya, karena daerahnya gersang. Jadi, tapi daerah sana itu sangat-sangat bagus dan masih belum banyak terjamah oleh wisatawan. Jadi masih sangat-sangat alami lah ya, bisa dibilang. Itu mungkin beberapa rekomendasi dari saya. Wow, luar biasa. Pasti saya yakin teman-teman semuanya pada kepengen buat ke Lombok. Nah, kalau misalnya kita mau ke Lombok, di masa pandemi kayak gini, dipersulit nggak untuk protokolnya di sana ya, Pak ya? Kalau untuk protokol nggak kok. Protokol sangat-sangat tidak dipersulit untuk kita di Lombok ya. Selama kita mengikuti protokol dari aturan dan arahan dari pemerintah, kita tidak akan dipersulit oleh semuanya. Maksudnya dari bandara, hotel, dan lain sebagainya, itu tidak akan ada yang mempersulit kita. Karena ya itu semuanya, jika kita mengikuti itu aturan itu. Karena juga di sana semua pelaku wisatanya kan sudah mendapatkan sertifikasi CHSE itu. Jadi pemerintah dan pelaku wisata merasa tidak perlulah kita terlalu membuat ribet. Kalau memang ada wisatawan yang datang, tidak perlu dibuat ribet. Toh selama dia mengikuti aturan pemerintah. Oke, baik. Ada yang pengen honeymoon di Lombok juga katanya. Wah. Kalau nggak salah, Lombok itu kan mendapatkan penghargaan kayak honeymoon halal gitu kan ya, Pak? Kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Penghargaan honeymoon halal untuk destinasi wisata di sana. Sangat menarik. Betul. Lombok luar biasa. Mungkin teman-teman ada peserta ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Oke. Oke, sudah hampir terjawab semuanya ya. Sudah terjawab semuanya. Oke deh, kalau gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak untuk para peserta terkait mengenai pariwisata yang ada di Lombok, atau mungkin ada ajakan ya, ajakan untuk datang ke pariwisata di Lombok. Wah, kalau ajakan sih pasti. Wisata lagi. Kalau ajakan sih pasti banget menurut saya. Mungkin yang ingin saya sampaikan, dan ini sebentar lagi penutupan juga ya, jadi mungkin anggap aja ini kata penutupan dari saya, seperti yang mungkin saya hanya mengulang lagi aja ya, seperti apa yang saya bilang sebelumnya, terutama untuk generasi muda kita kan yang
ya super kreatif lah dibanding mungkin generasi sebelumnya. Yang sekarang kan kita yang akan mimpin nih, sebentar lagi generasi kita nih yang bakal mimpin negara ini nih. Nah, jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, yang paling penting adalah kalau untuk kita membicarakan pariwisata, tentunya yang paling penting adalah infrastruktur, terutama yang publik ya, infrastruktur publik gitu. Dan tapi tentunya bukan hanya di sana, seperti pengembangan SDM juga sangat-sangat diperlukan. Jangan sampai kita malah jadi yang tertinggal dibanding daerah lain atau negara lain. Dan mungkin juga ini tadi saya lupa tadi mau bahas juga sebenarnya. Jadi jangan sampai juga kayak misalnya mungkin nanti di Sambas ya di Kalimantan, jangan sampai juga terlalu anak emaskan ya, kalau mungkin mau dibilangnya terlalu anak emaskan salah satu destinasi saja, salah satu atau beberapa destinasi saja, di mana itu jadi pemerintah daerah dan pelaku wisata hanya menaruh perhatian, menaruh investasi, menaruh waktu dan tenaganya hanya di situ saja. Itu kan sebenarnya sangat-sangat, dan itu nantinya akan membuat ketimpangan yang sangat-sangat nyata. Bukan hanya dari destinasi wisata atau pembangunan atau perkembangan atau pembangunan saja, tapi juga dari masyarakatnya juga. Dengan kita bisa membuka suatu destinasi wisata, itu juga akan otomatis membuka lapangan kerja di daerah tersebut. Dan itu juga kita bisa membuka lapangan kerja, itu akan memajukan masyarakat setempat. Jadi contohnya seperti misalnya Kabupaten Lombok Utara, di mana Gili Trawangan, Gili Medio, dan Gili Air itu berada. Itu dari yang saya dapat info dari Kabag Humas Pemkab Lombok Utara nih ya, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, itu Bapak Mujadid Muhas, beliau bilang pariwisata itu masih penyumbang utama atau penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah Lombok Utara. PAD Lombok itu masih tercatat nih, PAD Kabupaten Lombok Utara itu masih 60%-nya, lebih dari 60%-nya berasal dari sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata itu mungkin seperti pajak hotel, pajak restoran, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Jadi, dari 60% PAD tadi itu, sekitar 80%-nya itu, 60% yang tadi PAD dari pariwisata itu sendiri, 80%-nya itu berasal dari 3 gili saja. Hanya dari 3 gili saja. Jadi dari Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Ini kan sudah menggambarkan ketimpangan yang sangat-sangat besar ya, kalau menurut saya. Kenapa hanya satu daerah saja bisa menjadi penyumbang sebesar itu? Hanya satu daerah di satu kabupaten itu hanya dia saja yang menjadi penyumbang sebesar itu. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan juga di kedepannya, terutama untuk generasi muda yang nantinya memimpin pariwisata kita. Jangan sampai hanya memperhatikan satu destinasi saja atau menganak-emaskan satu atau beberapa destinasi saja. Sebaiknya juga kan kita memberi kesempatan membuka destinasi lain dan mengadakan pertumbuhan atau pengembangan yang merata terhadap semua destinasi di daerah tersebut. Mungkin itu sih yang paling saya ingin ya, dan mungkin juga sinerginya kita sebagai pelaku wisata dengan pemerintahan, terutama pemerintah daerah, itu juga harus ada, dan kita juga sebagai pelaku wisata, masyarakat yang harus melihat kinerja pemerintah dan mendorong mereka untuk bisa bekerja sebaik-baiknya untuk bisa bersinergi dengan kita pelaku wisata dan masyarakat. Itu sih mungkin tambahan terakhir dari saya, Mbak Putri. Oke, terima kasih Pak Bensi sebelumnya atas pemaparan yang luar biasa, informatif, dan ini jadi gambaran buat kita semua bagaimana kondisi pariwisata saat ini dan bagaimana juga pembentukan citra pariwisata di Lombok. Oke. Kalau sedikit saya mau menyampaikan juga kesimpulannya bahwa memang kerjasama antar stakeholder ini yang paling penting ya Pak, intinya ya. Terus kita juga nanti juga harus bersama-sama berdoa agar pandemik ini cepat berakhir sehingga kegiatan pariwisata di Indonesia cepat pulih dan pelaku pariwisata dapat terus bertahan. Dikhususkan untuk Lombok juga dapat pulih kembali. Agar pariwisata Indonesia terus berkembang nanti ke depannya. Terus untuk para peserta yang ikut dan bergabung di kegiatan webinar ini, berhubung sudah mau mendekat akhir tahun,
Silakan susun perjalanan Anda mungkin untuk salah satu tujuannya bisa ke Lombok, menikmati wisata alam yang luar biasa indahnya di Lombok, dan mungkin bisa mampir ke Laguna Gili Resort. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak buat Pak Benji atas waktunya, dan mungkin saya akhiri pemaparan hari ini. Terima kasih juga untuk semua para peserta yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Stella. Silakan Stella. Silakan Stella. Baik, terima kasih Mbak Putri. Maaf tadi ternyata masih di mute. Makasih buat Mbak Putri dan Pak Benzi terutama sudah memberi talk yang sangat insightful banget untuk kita. Walaupun kebanyakan ini mungkin yang dari Untan, dari HI, tapi kita juga dapat insight kalau misalnya ternyata Indonesia di Lombok itu masih bisa menjadi potensi kita untuk menjadi soft diplomasi juga. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari atau dapat pencerahan bisa liburan kemana bulan ini. Dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan. Dan untuk partisipan diingatkan kembali untuk mengisi absensi di kolom chat. Silakan mengisi untuk keperluan sertifikat. Baik, saya tutup acara webinar kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri, Pak Benzi, semuanya. Terima kasih. Diingatkan kembali juga untuk teman-teman partisipan semuanya bisa mengikuti sesi berikutnya di hari besok untuk pembahasan tentang Provinsi Bali, dan di Sabtu depan kita akan membahas tentang Sambas. Jadi jangan lupa untuk join juga ya. Untuk boleh live berarti ya? Boleh di live? Boleh Kak, silakan. Boleh, Kak. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum kasih Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya. Ya.